Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang beranggotakan saya sendiri Nicholas Jefferson sebagai moderator dan pemateri, Angga Arya Saputra sebagai pemateri, M. Lutfi Afif sebagai pemateri, dan Reza Fauzan sebagai pemateri. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Angga Arya. Perkenalkan, nama saya Angga Arya Saputra. Saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Saat ini minat baca masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi bangsa Indonesia. Berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Pemerintah, praktisi pendidikan, LSM, dan masyarakat yang peduli pada kondisi minat baca saat ini telah melakukan berbagai kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan apresiasi masyarakat untuk membaca. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum memperoleh hasil maksimal. Untuk mewujudkan bangsa berbudaya baca, maka bangsa ini perlu melakukan pembinaan minat baca anak. Pembinaan minat baca anak merupakan langkah awal sekaligus cara yang efektif menuju bangsa berbudaya baca. Masa anak-anak merupakan masa yang tepat untuk menanamkan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan ini akan terbawa hingga anak tumbuh dewasa atau menjadi orang tua. Dengan kata lain, apabila sejak kecil seseorang terbiasa membaca, maka kebiasaan tersebut akan terbawa hingga dewasa. Apabila kebiasaan membaca telah tertanam pada diri anak, maka setelah dewasa, anak tersebut akan merasa kehilangan apabila sehari saja tidak membaca. Dari kebiasaan individu ini kemudian akan berkembang menjadi budaya baca masyarakat. Akan tetapi, pembinaan minat baca anak saat ini sering terbentur dengan masalah ketersediaan sarana buku baca. Tidak semua anak-anak mampu mendapatkan buku yang mampu menggugah minat mereka untuk membaca. Faktor ekonomi atau minimnya kesadaran orang tua untuk menyediakan buku bagi anak menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan buku yang dibutuhkan. Tidak tersedianya sarana baca merupakan masalah besar dalam pembinaan minat baca anak. Anak-anak tidak dapat memanjakan minat bacanya karena tidak tersedia sarana baca yang mampu menggugah minat anak untuk membaca. Padahal pembinaan minat baca anak merupakan modal dasar untuk memperbaiki kondisi minat baca masyarakat saat ini. Membaca merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis oleh seseorang. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang kita dapatkan. Walaupun terkadang informasi itu Penjelasan dari Angga yang lanjut tidak langsung. Banyak orang mengatakan bahwa buku merupakan gudang ilmu. Mengapa demikian? Karena buku itu dapat membawa wawasan yang sangat luas. Tidak hanya informasi yang ada di dalam negeri, informasi tentang dunia atau bahkan alam semesta dapat kita peroleh dengan membaca. Minat membaca merupakan salah satu kunci sukses seseorang dalam mengetahui dan menambah wawasan pengetahuannya. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat baca harus diadakan dan digalakkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, terutama dalam teknologi percetakan. Maka semakin banyak informasi yang tersimpan di dalam buku pada semua jenjang pendidikan. Kemampuan membaca menjadi skala prioritas yang harus dikuasai siswa. Dengan membaca, siswa akan memperoleh berbagai informasi yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, membaca merupakan jendela dunia. Siapapun yang membuka jendela tersebut dapat melihat dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, bahkan yang akan datang. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan membaca. Bagi siswa, membaca tidak hanya berperan dan menguasai bidang studi yang dipelajarinya saja, namun membaca juga berperan dalam mengetahui berbagai macam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Melalui membaca, kemajuan pengetahuan dan teknologi dapat diketahui dan dipahami sebelum dapat diaplikasikan. Rumusan masalah. Dalam laporan ini kami akan membahas bagaimana tingkat minat baca yang ada di sekolah dasar, serta usaha apa saja yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan minat baca di sekolah dasar Al-Kausar Bandar Lampung. Tujuan observasi. Laporan observasi ini disusun selain untuk memenuhi tugas kelompok
mata kuliah pengembangan minat baca juga memberi wawasan dan pengetahuan baru bagi kami agar kami mempengaruhi bagaimana tingkat minat baca di sekolah dasar dan cara untuk meningkatkan minat baca tersebut. Penjelasan selanjutnya akan disambung oleh Ridho. Baiklah, saya Afif akan mempresentasikan bab 3, pelaksanaan observasi. 3.1 Lokasi dan waktu observasi. 1. Lokasi observasi. Dalam observasi ini kami mengambil lokasi di SD Al-Kausar yang berlokasi di Raja Basah, Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan observasi. Kami telah melaksanakan observasi sebanyak 1 kali pada tanggal 4 Maret 2020. Kegiatannya yaitu yang pertama, meminta izin melakukan observasi. Yang kedua, menyerahkan surat pengantar kepada kepala sekolah. Yang ketiga, perkenalan. Dan yang keempat, melakukan wawancara. 3.2 Subjek observasi. Subjek observasi yang kami pilih untuk menjadi narasumber kami yaitu guru penjaga perpustakaan SD Al-Kausar atau pustakawan. 3.3 Variabel observasi. Variabel observasi yang menjadi titik tolak kami melakukan observasi adalah pengembangan minat baca yang bertumpu pada cara dan upaya meningkatkan minat baca di SD Al-Kausar. 3.4 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pengembang minat baca itu dengan melakukan wawancara yang hanya melibatkan guru perpustakaan SD Al-Kausar. Terima kasih. Selanjutnya adalah hasil observasi wawancara dengan guru perpustakaan. Perpustakaan SD Al-Kausar menjadi salah satu prokja yang mendukung kemenangan SD Al-Kausar menjadi Sekolah Sehat Nasional 2017 dalam kategori perkotaan. Pustakawan SD Al-Kausar yaitu Yanti Indrasari mengatakan, dalam mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional beberapa bulan lalu, Al-Kausar menampilkan 23 prokja, di antaranya polisi cilik, dokter cilik, tanaman obat sekolah, membatik, serta perpustakaan. Perpustakaan dan UKS memiliki nilai tertinggi dalam mendukung kemenangan SD Al-Kausar menjadi sekolah sehat tingkat nasional. Tim juri menilai, perpustakaan memiliki program-program yang unggul dan menarik, ujar Ibu Yanti. 2 program unggulan perpustakaan SD Al-Kausar adalah program wajib kunjung ke perpustakaan dan 36 pojok literasi di setiap kelas. Yanti mengatakan, untuk program kunjungan wajib perpustakaan, pihaknya membagi jadwal kunjungan setiap hari. Ada 2 kelas yang wajib mengunjungi perpustakaan untuk mendukung dan mendorong minat baca siswa. Program kunjungan wajib ini di luar yang kunjungan di jam istirahat dan pulang sekolah. Untuk memotivasi semangat siswa, pihak pustakawan memberikan reward kepada pengunjung terrajin, terapi, dan terfavorit. Menurutnya, perpustakaan SD Al-Kausar buka mulai 7.30 hingga 14.30. Saat ini sudah memiliki 22.000 koleksi buku dan dari berbagai kategori mulai dari buku sastra, komik, cerita rakyat, ilmu pengetahuan, atlas, biografi, pelajaran, dan lainnya. Setiap tahun Yayasan Al-Kausar menganggarkan penambahan koleksi buku mencapai 600 sampai 700 eksemplar buku. Selain itu, tambahan koleksi juga berasal dari sumbangan anak-anak kelas 6 yang sudah lulus. Minimal siswa menyumbangkan 1 buku untuk perpustakaan. Sementara, pojok literasi di masing-masing kelas memiliki 35 sampai 40 eksemplar buku yang disesuaikan dengan jumlah siswa. Setiap 20 hari sekali, masing-masing kelas boleh menukar koleksi buku dengan kelas lain supaya tidak membosankan dengan kelas lain. Perpustakaan SD Al-Kausar juga memiliki fasilitas audio visual bagi siswa yang ingin menonton kisah Nabi atau cerita anak lain yang menyiapkan nilai-nilai agama dan moral. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Lutfi Afif. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami. Salah satu tujuan perpustakaan adalah untuk meningkatkan kecerdasan siswa dan siswi. Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan minat baca. Di perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, menyediakan perpustakaan yang representatif baik gedung maupun ruang dan perabotan yang memadai.
Yang kedua, koleksi yang terus berkembang dan bervariasi. Yang ketiga, tenaga pengelola perpustakaan yang profesional. Yang keempat, tersedianya dan secara rutin. 5. Pelayanan perpustakaan yang prima berorientasi pada kepuasan pengguna. Yang keenam, mengadakan promosi perpustakaan dan pameran buku. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain untuk meningkatkan pelayanan. Terima kasih.